Oke, lanjut. Sekarang gue mau mulai breakdown lagi trade yang gue ambil di pair GBP Audi pada tanggal 23 Juli 2026. Di sini gue bakal jelasin detail mulai dari naratif, liquidity sampai ke entry-nya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini di daily itu market baru nge-clear si external liquidity. Sini, low-nya baru diambil. Dan setelah dia clear si external liquidity ini, itu dia mengalami yang namanya fase distribusi gitu. Kalau kalian lihat di 4 jam ini juga sama gitu. Ini kan clear eksternal, terus dia sempat retracement, hit FPG, cuman nggak retracement sampai ke zona premium kan. Berarti ini masih fase distribusi gitu, dan dia malah continuation boss gitu di sini. Tuh. Berarti ini valid masih fase distribusi gitu. Dan di sini dia juga retracement lagi. Continuation distribusi, dia retracement hit FPG dan dia boss lagi di sini. Kelihatan kan? Nah, jadi dan di daily itu juga sama ya. Di daily juga itu close below. Berarti ya harusnya kalau misalnya ini close below, next targetnya itu berarti previous daily low yang di sini gitu. Jadi ini masih fase distribusi karena di daily-nya juga ini close below gitu after dia clear external liquidity. Next candle-nya itu hari Selasa itu close below. Jadi next target ya kalau misalnya close below kayak gini, ini bakal lower price kan. Harga bakal turun lebih rendah gitu. Ngambil previous daily low di sini gitu. Oke. Nah, di 4 jam. Nah, barulah di sini gua manfaatin dealing range dari 4 jam sama 1 jam gitu. Gua manfaatin fase distribusinya tadi gitu karena di daily kan itu close below gitu. Nah, tadi kan dealing range terakhir itu dari sini high gini sampai ke yang low di sini karena masih fase distribusi kan gitu. Ini kan dia bos. Nah, di sini kan apa gua anggap bos? Padahal kan di sini close-nya weak gitu. Gak kayak struktur sebelumnya kayak gini. Ini kan close-nya body kan. Bodinya tuh lebih rendah dari body sebelumnya gitu. Kalau kita pakai line chart itu juga sama. Nah, lebih rendah dibanding sebelumnya. Ini bos kan. Walaupun close-nya weak, tapi di sini kan sama-sama weak nih. Nah, kalau kalian lihat di sini kan body yang ini itu gak lebih rendah kan. Kalau kita cek di sini itu sama rata gitu. Body yang ini itu gak lebih rendah dibanding low sebelumnya gitu. Apakah ini valid bos atau enggaknya gitu. Nah, di sini gua bakal jelasin dan di sini juga sama kan. Weak-nya ini juga close-nya weak gitu. Berarti kan ini harusnya bukan valid bos kan gitu. Tapi kalau kita cek ke 1 jam itu ini dia body close-nya tuh lebih rendah. Low yang ini lebih rendah dibanding low sebelumnya. Nah, ini kan harusnya valid bos. Cuman kalau dari 4 jam itu kan tadi sama rata kan. Nggak sama-sama rendah. Jadi kayak ngebentuk equal gitu. Nah, berarti kan itu bukan valid bos. Nah, jadi bukan acuannya itu cuman dari close week atau dari body close aja gitu. Di sini kan kalau dari 1 jam itu mendukung. Si body close-nya itu lebih rendah dibanding low sebelumnya. Terus kalau dari 4 jam itu emang kurang kurang mendukung gitu. Kayak close-nya itu weak gitu. Terus body close-nya juga agak lebih rendah dibanding body sebelumnya gitu. Apakah ini TS gitu atau apakah ini TS atau enggak gitu. Ini tetap anggapannya break up structure. Kenapa gua anggap break up structure dan gua berani dan gua masih berani ngambil sell buat lanjut ke eksternal ini di link range low-nya sebagai drop on liquidity. Kenapa gitu? Kalian itu bisa lihat dari si fase retracement-nya gitu. Kalau misal kalian lihat ini kan fase distribusi, kalau misal retracement itu udah pasti pelan kayak gini kan. Dia ngebentuk yang namanya liquidity kan, kumpulan liquidity yang bakal diambil untuk jadi next targetnya. Nah, kalian bisa lihat dari si retracement-nya. Kalau misal ini anggapannya break-nya weak, tapi eh,
retracement-nya itu valid kayak gini, ini kan dia ngebentuk liquidity. OB-nya banyak yang ke mitigasi. Mitigasi, mitigasi, intinya ini ke mitigasi semua. Dan otomatis low yang ini, low ini, sampai ke external liquidity, dealing range low-nya, itu bakal jadi liquidity. Berarti ini anggapannya masih valid, bos. Kenapa? Karena retracement-nya itu valid buat dia continuation ngejar bawah lagi gitu. Ini kan liquidity yang harus diambil gitu. Berarti ini masih fase distribusi dan bosnya itu valid di sini walaupun close-nya itu weak gitu. Jadi bosnya itu tetap valid. Kenapa? Karena dari retracement-nya itu masih mendukung gitu. Ini bakal jadi liquidity yang bakal diambil setelah dia mencapai zona internal liquidity atau zona premiumnya di sini gitu. Dari daily range yang di sini. Nah, jadi kayak kayak gitu buat nentuin si valid boss atau enggaknya gitu. Walaupun di sini close-nya weak, kalian itu harus perhatiin tadi gitu. Cek time frame. Kalian harus cek ke time frame yang lebih kecil. Walaupun di 4 jam ini close-nya weak, dan body close-nya juga sama-sama rata, agak lebih rendah dibanding low yang sebelumnya di sini. Tapi kalau kita cek ke 1 jam, itu body close-nya itu lebih rendah dibanding body sebelumnya, kayak gini. Nah, lebih rendah dibanding low sebelumnya kan. Kalau dari pakai line chart kayak gini. Ini tetap anggapannya valid bos gitu. Jadi gak hanya dari cek time frame aja. Cuman kalian harus cek dari si retracement-nya di sini. Apakah retracement-nya itu valid buat dia ke bawah lagi. Ini jadi kumpulan liquidity. Atau enggak gitu. Nah yang enggak valid itu. Kalau misal kita ini anggapnya ini jadi TS misal. Ini bukan bos nih. Ini TS. Nah ini TS itu setelah dia ngambil si low yang ini misal di sweep yang low ini jadi TS. Di sini dia harus agresif move langsung ke atas gitu dan ngebentuk FPG bullish dan ini jadi inversion yang ini gitu. Nah berarti itu baru valid ini jadi TS gitu. Dan yang kedua itu dia harus ngambil si dealing range high-nya juga. Nah ini baru jadi valid ini jadi TS, ini jadi MSS. Berarti fase distribusinya itu udah beres gitu yang tadi kita nge-clear si eksternal tadi gitu yang di sini. Berarti market itu mau mulai ngejar si internal liquidity lagi yang dari HTF sebelum dia ke bawah gitu. Nah, sedangkan di sini itu enggak valid karena retracement-nya itu enggak mendukung gitu. Harusnya sifat TS itu dia setelah dia ngambil low TS, dia harus agresif move ke atas gitu. Jadi agresif down, agresif up gitu. Agresif down, ini kan dia agresif down, harusnya ini agresif up juga gitu. Berarti ini baru valid valid TS gitu. Jadi nggak sembarangan itu jadi TS. Dan yang kedua itu tadi harus ngambil high sebelumnya juga gitu. High yang ini harus diambil dulu, baru TS di sini itu valid gitu. Jadi nggak sembarangan itu jadi TS langsung gitu. Jadi nggak langsung jadi TS gitu. Walaupun di sini dia close-nya itu sweep kayak gini gitu. Makanya di sini gua anggapnya itu bos yang tadi gua jelasin di awal. Karena di 1 jam body close-nya lebih rendah. Yang kedua itu dari cara dia retracement-nya gitu. Retracement-nya ini mendukung ini kumpulan liquidity yang harus diambil market sampai ke eksternal atau dealing range low-nya. Kayak gitu. Makanya ini masih fase distribusi gitu. Karena di daily-nya juga itu tadi close below. Nah, ini gue ngejelasin agak panjang ya, tapi semoga kalian paham ya apa yang gue jelasin tadi. Kalau kalian masih bingung itu kalian bisa tonton ulang gitu. Atau kalian catat. Oke. Nah, makanya dealing range yang gue ambil itu dari high yang ini sampai ke low yang di sini. Jadi gua nyari sell itu langsung agresif ya di zona premium. Nah, kalau kita cek ke 4 jam, kita balik lagi ke 4 jam tadi. Nah, di sini itu ada key level yang gua pakai adanya si OB. Ada di sini order block.
Oke, sorry, salah. Nah, di sini itu ada order block yang masih press kan, kelihatan. Nah, kita hapus dulu zona premiumnya. Nah, di sini kan ada OB sebagai key level dari zona premiumnya. Oke. Nah, di sini baru gua refine ke 15 menit. Nah, kalau kita cek ke 5 menit itu juga sama. Ini liquidity-nya nggak kelihatan kan di zona premium ini karena dia apa impulsive move ke atas kan. Impulsive move ke bawah. Jadi nggak ngebentuk liquidity dulu gitu. Ya otomatis gue nunggu di OB-nya gitu sebagai key level-nya. Gue gak nunggu di FPG 4 jamnya karena FPG 4 jam itu tadi tuh lebar kan. Di 1 jam juga sama. Ini lebar banget nih FPG 1 jamnya. Makanya gue fokus ke OB 4 jamnya tadi gitu. Nah, barulah gue perkecil. Di sini gue refine lagi karena di sini gue nunggu di OB. Gue refine dan perkecil si OB-nya. Nah, kalau kita cek di sini berarti ini bakal jadi liquidity yang high gini gitu. Ini bakal jadi liquidity karena ini pas didistribusikan. Ini liquidity yang masuk ke dalam si OB 4 jam tadi. Gitu. Nah, di sini berarti gue nyari sell itu di atas liquidity ini. Gitu. Nah, liquidity ini. Gitu. Gue nyari sell di atas liquidity ini. Nah, barulah gue perkecil OB-nya di sini. Kalau ini kan OB 4 jam. Nah, kita perkecil. Di sini gue refine lagi. Ini kan ada OB nih. OB yang di sini udah kemitigasi kan. Yang ini. Nah, ini udah kemitigasi. Dia retracement kan. Udah ke hit sama struktur sebelumnya kan. Di sini dia break obstructor dari minor time frame. Terus dia retracement dan hit si OBM 15 ini gitu. Dan dia langsung break lagi kan dari struktur minornya. Ya udah di sini gua perkecil pakai OB yang masih press di sini gitu. Tadi kan kalau dari 4 jam itu lebar. Jadi gua perkecil ke OB yang di sini. Nah, di OBM 15 ini masih press gitu. Karena di OB sebelumnya itu udah kemitigasi. OB yang ini juga probabilitasnya itu tinggi. Karena yang pertama itu juga masuk ke zona premium, terus di 4 jam itu juga masuk ke dalam OB 4 jam gitu. Nah, tadi kan OBM 15-nya itu di sini kan. Sini. Ya udah ngepas banget nih di sini. Itu ada si resisten kan. Ada resisten 4 jam gitu. Berarti itu cakupannya bagus banget gitu. OB-nya masih press dan jadi gua agak sembarangan entry di resisten ini gitu. Jadi gua harus cek dulu OB-nya itu masih press atau enggak gitu. Kalau misal udah agak press OB yang di sini udah ke tap misal, gua gak bakal entry di resisten 4 jam tadi gitu. Karena OB dari M15-nya itu udah gak press gitu. Makanya gua lah barulah entry di resisten 4 jamnya karena OB M15-nya itu masih press plus masuk ke dalam OB 4 jam tadi gitu. Ini last liquidity, ini entry gua di sini. Gua ngambil sell di sini. Nah, SL gua itu taruh di high gini. Di high sini gua gak taruh di dealing range high-nya ya. Dealing range kan di sini. Gua agak turunin ke bawah sell-nya. Taruh di low ini. Taruh di high gini. Nah, target gua itu sampai ke si dealing range low tadi yang dari 4 jam. Karena kan ini masih fase distribusi kan gitu. Ini jadi DOLT-nya itu. Target gua, external liquidity. Gitu. Nah, lanjut. Nah, sini kan dia hit. Ini agak kiri ya. Hit. Dan langsung clear kan. Clear ke bawah. Di sini agak resisten. Lumayan lama. Nah, ceritanya udah clear lah. Nah, di sini kan dia clear gitu. Dan di sini gue udah keluar gitu karena naratif yang gue ambil itu udah beres. Gue target gue itu sampai low ini gitu. Jadi gitu caranya gue trade
nentuin apakah fase distribusi atau enggaknya dilihat dari daily, apakah ada dealing range yang menarik, dan tadi yang gue jelasin dari awal-awal video, valid boss, retracement, fase distribusinya, itu gue jelasin kan. Semoga kalian paham ya. Dan di sini balik lagi kalau kalian mau masih ngeri buat agresif kayak gue kan entry di resistance-nya kan. Nah kalau kalian masih ngeri, masih ragu, itu kalian bisa nunggu si RT 4 jamnya juga kebentuk dari time frame-nya itu. Jika 4 jamnya si RT-nya baru kebentukan dan udah clear nih si RT-nya. Berarti ini udah konfirmasi nih si RT 4 jamnya gitu. Misal marketnya itu masih di sini. Nah, kalian bisa nunggu si RT itu dulu kebentuk kayak gini gitu. Dan si RT di sini itu juga harus valid kebentuknya karena apa? Karena masuk ke zona OB gitu kayak gini. Dan mantul di resisten. Berarti si RT di sini itu valid kebentuknya karena yang tadi gue jelasin itu hit OB dan resisten. Nah, barulah cek ke M15 apakah ada konfirmasi MSS atau enggak gitu. Nah, kalau kita cek di M15 itu kita lihat strukturnya apakah ada MSS atau enggak gitu. Kalau kita cek di M15 tinggal kalian persimpel aja. Ini kan fase retracement kan. High, low, high, low, high, low, high. Kalau misal mau MSS berarti kan harus nge-break low terakhir di sini kan dari internal strukturnya. Ini baru dikatakan MSS. Nah, di sini kan dia di break. Nah, baru kalian entry di sini gitu. Setelah ada low ini di break, MSS LTF buat continuation, baru kalian mainin dealing range dari LTF. Kita dari 15 menit di sini. Dari sini, high gini, dealing range high, sampai dealing range low-nya ya, gitu. Targetnya sampai mana? Sampai ke yang low tadi, gitu di sini. Karena kan ini setupnya versi konfirmasi kalau kayak gini, gitu. Nunggu konfirmasi kebentukan. Nah, kalian bisa nunggu dia retracement zona premium, kalian baru entry gitu. Nah, jika dia mantulnya tuh setelah nge-clear si liquidity ini kan. Liquidity ini baru dia langsung mantul ke bawah. Tapi kalau kita cek ke 1 jam, nggak tahu dia hit POI apa. Oh, di sini ada resisten ya. Terus ada RJB. Nah, ini CRT 1 jam juga kan. Tuh. Jadi kalian bisa cek-cek lah. Nunggu CRT kebentuk dan adanya konfirmasi MSS dari LTF-nya gitu 15 menit atau 5 menit. Cari yang paling jelas aja konfirmasinya gitu. Kayak gini, ini kan MSS-nya jelas gitu. Baru kalian mainin dealing range-nya. Ini baru setupnya probabilitasnya tuh tinggi gitu. Atau kalian kalau mau persimple entry-nya itu kalian bisa entry di Fibonacci OTE, gitu, Optimal Trade Entry kayak gini nih. Nah, kalian bisa entry di angka-angka ini gitu, di 705 atau di 062. Kalian nge-sell taruh SL-nya tuh di high yang ini gitu. Target tetap sampai ke external range low liquidity. Kayak gitu, kayak gini. Nah, gini kan. Gitu. Jadi lumayan panjang gue jelasin, tapi semoga kalian paham ya. Kalau kalian masih bingung, itu kalian bisa tonton lagi.